Baik, berikutnya yaitu tentang menyajikan data dalam bentuk tabel. Jenis-jenis penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar adalah: pertama, tabel baris kolom. Tabel jenis ini digunakan untuk data yang terdiri dari beberapa jenis dan satu kolom. Contohnya, penjualan motor perusahaan Jet dalam 4 tahun. 4 tahun terakhir ya. Tahun 2016 sampai 2019. Tahun 2016 terjual 70.536 buah. Tahun 2017 65.678 buah dan seterusnya. Ini contohnya ya. Berikutnya tabel kontingensi. Tabel jenis ini digunakan untuk data yang lebih dari satu kolom. Contoh, tabel jumlah siswa pria dan wanita kelas 7 di sekolah KLM. Ya, misalkan sekolah KLM. Jadi ini kolomnya lebih banyak ya. Bedanya dengan yang tadi. Di sini contoh, kelas 71. Ini jenis kelaminnya pria dan wanita ya. Prianya kelas 71 ada 17, wanitanya ada 19 ya. Dan seterusnya. Kelas 72 juga seperti itu. Prianya 18, wanitanya 17. Oke. Dan seterusnya. Baik. Yang ketiga, tabel distribusi frekuensi. Tabel jenis ini digunakan untuk data yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Nilai hasil kompetensi matematika sekelompok siswa. Ya, contohnya. Ya. Nilai dari 51 sampai 60 sebanyak 7 orang. Ini banyak nih sama dengan frekuensi ya. Atau banyaknya. Nah, nilai 61 sampai 70 itu ada 8 orang dan seterusnya. Nah, jumlah seluruhnya adalah 60. Atau jumlah frekuensinya 60 sama ya. Nah, inilah tabel distribusi frekuensi. Oke. Oke, yang C tentang mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Untuk menyajikan data dalam bentuk diagram batang, yang perlu diperhatikan adalah melukis sumbu mendatar untuk menyatakan kategori dan sumbu tegak untuk menyatakan nilai data dengan kedua sumbu tersebut saling berpotongan tegak lurus serta memuat skala yang sesuai. Langsung saja contohnya. Berikut adalah tabel data jenis pekerjaan orang tua pada sekelompok anak di sebuah bimbingan belajar XYZ. Ini artinya yang orang tuanya pekerjaannya PNS sebanyak 5 orang. Yang orang tuanya pedagang 10 orang dan seterusnya. Ya, jumlah seluruh orang tuanya adalah 40 orang. Atau jumlah frekuensinya ya. Nah, buatlah diagram batang dari data tersebut. Oke. Nah, ini diagram batang jenis pekerjaan orang tua pada sekelompok anak di sebuah bimbingan belajar XYZ yang tadi ya. Oke, sumber X-nya jenis-jenis pekerjaan atau kategorinya. Sumbernya adalah banyaknya atau frekuensinya ya. Ini skalanya harus tetap ya sama. Karena di sini tadi sampai 12, maka bisa kelipatan 2 ya. Boleh. Bila juga 1 sampai 12 boleh atau 1 sampai 14. Baik. Tadi PNS 5 ya. Berarti 5 itu di antara 4 dan 6. Jadi di sini ya, tengah-tengah.
pedagang tadi 10, petani tadi 9 ya. Berarti 9 tuh di tengah-tengah di antara 8 dan 10 dan seterusnya ya. Baik. Berikutnya tentang mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Diagram garis umumnya digunakan untuk menyajikan data yang berkesinambungan untuk melihat gambaran perubahan peristiwa dalam periode waktu tertentu. Seperti diagram batang, diagram garis mempunyai sumbu mendatar yang menunjukkan waktu pengamatan dan sumbu tegak yang menunjukkan nilai data pengamatan untuk suatu waktu tertentu. Ya, kita langsung contohnya saja. Berikut adalah tabel data keuntungan koperasi sekolah unggul maju pada 6 bulan terakhir tahun 2019. Ya. Ini bulan Juli dalam rupiah. 600 rupiah keuntungannya ya. Bulan Agustus keuntungannya Rp750.000 dan seterusnya. Nah, perintahnya buatlah diagram garis dari data tersebut. Oke. Kita lihat ya, diagram garisnya. Nah, keuntungan koperasi sekolah unggul maju yang tadi pada 6 bulan terakhir tahun 2019 sebaiknya kategori yaitu bulan. Di sini keuntungannya ya dalam ratusan ribu rupiah, boleh disingkat ya. Tadi yang pertama Juli di tabelnya adalah Rp600.000, berarti 6 di sini ya. Karena ini dalam ratusan ribu rupiah berarti Rp600.000. Agustus di sini ya, tadi Rp750.000 berarti di antara 700.000 dan 800.000. Nah, ini kan tadi 750.000. September dan seterusnya seperti itu juga sama ya. Oke. Baik. Yang D tentang menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran merupakan diagram yang menggunakan daerah lingkaran untuk menggambarkan suatu data. Secara umum ada dua macam tampilan diagram lingkaran, yaitu dalam bentuk persen dan sudut atau derajat. Kita langsung saja ya, contohnya. Berikut adalah tabel golongan darah 50 orang yang diteliti di desa Pagi R misalnya. Golongan darah A sebanyak 10 orang, golongan darah B 8 orang dan seterusnya. Ya. Ini semuanya adalah 50 orang. Nah, perintahnya buatlah diagram lingkaran dari data tersebut dalam sudut atau derajat, yang B dalam persen. Baiklah, diagram lingkaran dalam sudut atau derajat. Sebelum membuat diagram lingkaran dalam derajat, maka lebih dahulu dihitung besar sudut masing-masing bagiannya. Nah, seperti ini ya. Ini tadi tabelnya kita salin kembali. Pertama, golongan darah A itu 10. Ya, bagian golongan A adalah 10. Dari 40 orang seluruhnya ya, jumlah seluruhnya 40 orang. Dikali, karena satu lingkaran 360 derajat, maka dikali 360 derajat ya. Ini habis dibagi, sama-sama dibagi 40. Ini dibagi 40, 9. Dibagi 41, tidak pengaruh. Tinggal 10 kali 9, 90 derajat. Begitu juga yang lain. Mencari sudut untuk yang B, golongan darah B, berarti 8 dari 40 seluruhnya ya, 8 per 40 dikali satu lingkaran 360 derajat. Dengan cara yang sama tadi, 9 kali 8, 72. Dan seterusnya ya. Sama. Oke. Bisa ya? Kita lanjut. Oke, inilah diagram lingkaran dalam sudut. Nah, yang tadi A-nya 90 derajat ya, warna biru, B-nya
70 derajat, yang tadi AB-nya 54 derajat, dan O 144 derajat ya. Oke, mudah ya. Ini golongan darah 50 orang yang diteliti pada desa PKR tadi. Lanjut, yang B, diagram lingkaran dalam persen. Hampir sama ya, kita cari dulu seperti tadi. Sebelum membuat diagram lingkaran dalam persen, maka lebih dahulu dihitung besar persentase masing-masing bagiannya. Oke ya. Kalau persen ya, persen berarti dia dikali 100%, itu saja bedanya. Kalau persen dikali 100%, itu saja bedanya dengan yang sudut tadi ya. Hampir sama caranya. Berarti 10 untuk golongan darah A bagiannya adalah 10 dari seluruhnya 40 per 40 dikali, kalau utuh satu lingkaran adalah 100% ya. Nah, ini bisa kita bagi. Ternyata sama-sama habis dibagi 20, 25 dibagi 22, tinggal 10 bagi 2, 5 kali 5, 25. Begitu juga dengan cara yang sama untuk golongan darah B ya, AB dan O. Ini jumlahnya 100% ya seluruhnya. Udah bukan? Nah, inilah hasilnya. Ya, diagram lingkaran dalam persen. Yang tadi ya. Ah, berarti golongan darah A 25%, golongan darah B 20%, golongan darah AB 15%, dan golongan darah O 40%. Inilah diagram lingkaran golongan darah 50 orang yang diteliti pada desa PKR.